Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Selamat datang di channel Umu Aisyah. Perkenalkan, saya Umu Aisyah, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak balita yang sedang men-share untuk budgeting dan financial plan. Pada kesempatan kali ini kita lanjut langsung buat budgeting untuk bulan Januari 2023. Kita langsung tulis aja. Untuk yang pertama, bagian income yaitu 12 juta rupiah. Kemudian others yaitu 2.500.000. Kita sambil catat juga untuk bagian expense-nya ya. Gimana teman-teman? Udah buat budgeting juga untuk bulan Januari? Yuk teman-teman yang kemarin-kemarin mau bikin budgeting tapi ragu-ragu dan harus nunggu awal tahun, kita udah mulai nih di awal tahun. Ayo bikin yuk, semangat. Coba pelan-pelan dulu aja sambil kita cek karena pasti ada efek positifnya mau besar ataupun kecil dari budgeting ini. Jujur dalam setahun terakhir benar-benar jalanin budgeting ini meskipun masih ada over budgetnya, tapi alhamdulillah bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya, meskipun tetap kemarin qadarullah ada banyak pengeluaran di akhir tahun. Nah, ini kita udah buat budgeting untuk bagian expense. Masih mirip-mirip sama budgeting sebelumnya, cuma ada kategori yang ditambah yaitu bagian kids, yaitu ada tambahan budget yaitu 300.000. Kemudian untuk bagian saving dan invest masih sama dengan sebelumnya, yaitu emergency fund 1.200.000. Kemudian untuk Aisyah pendidikan 500.000, untuk Abbas 500.000, untuk retirement juga 500.000. Kemudian untuk personal saving 1 juta rupiah, dan untuk haji 300.000, dan untuk house 200.000 rupiah. Jadi overall untuk saving dan invest masih sama, untuk kategorinya belum ada yang bertambah dan masih fokus di situ dulu. Kalau mungkin nanti misalnya emergency udah full, nanti mungkin bisa fokus ke target yang lain. Nah, ini untuk bagian sinking fund. Untuk kurban 400.000, untuk Idul Fitri 400.000, gift 100.000, skincare 150.000, untuk Aisyah, Abbas, Umi dan Abi masing-masing 100.000. Untuk vacation tetap tabung ya, meskipun baru liburan tapi tetap harus nyisihin kayaknya, karena kita nggak tahu. Kita masukin 200.000 aja. Home appliance juga 200.000, medical 100.000, untuk ins 300.000, rainy day 100.000, dan kategori baru yaitu 200.000 untuk wedding. Untuk wedding siapa? Wedding adik ya. Insya Allah bantu untuk nyisihin juga, untuk ngasih subsidi lah tambahan untuk adik. Kemudian untuk saving challenge kita sisihkan di awal yaitu langsung 1.500.000. Untuk kategorinya ini ada beberapa, ada 9. Nanti untuk masing-masing kategorinya next di bagian saving challenge-nya langsung. Oke, ini kita langsung coba totalkan semuanya. Ini adalah monthly groceries-nya 1 juta. Ada weekly groceries-nya itu 1.200.000, eating out-nya 700.000, ada air galon dan gas itu 310, kids 300, ada household untuk mbak asisten yang bantu, asisten rumah tangga yang bantu setrika seminggu sekali itu 300, kemudian tuition 150.000, untuk listrik 400, untuk housing bill untuk iuran di perumahan itu 225, dan yang lainnya totalnya ini ada di 6.250.000 ya. Untuk masuk juga ini ada dana kasih orang tua, istri, dan dana sedekah.
Ini udah, kita sambil totalin juga untuk bagian saving dan investnya untuk masing-masing kategori. Ngomongin budgeting, kalau meskipun bikin konten kayak gini ataupun keseharian gini, untuk budgeting itu sebenarnya emang gak gampang ya, perlu komitmen yang kuat. Jadi kalau teman-teman mau istilahnya keuangannya lebih baik lagi, yuk kita coba budgeting pelan-pelan. Coba di bulan pertama sambil rutin catetin untuk kita tahu kira-kira di tiap kategori itu kita butuh budget berapa. Nanti tinggal hitung pelan-pelan. Kalau nguranginnya juga sedikit-sedikit, karena kalau kita langsung ngurangin banyak itu potensi gagalnya tinggi. Jadi pelan-pelan aja. Ini saya sambil totalin juga ya untuk nyocokin dana yang saya anggarkan sesuai nggak sama dengan budget untuk income-nya. Sesuai ya. Untuk income ataupun dana yang kelolaan istri dengan alokasi anggaran pada masing-masing kategori. Oke, ini udah semua. Nah, kita sekarang lanjut untuk cash stuffing, tapi bagian daily cash atau bagian variable dan fixed expenses-nya ya. Ya, kita langsung aja. Yang pertama untuk bagian groceries, kita masukkan 1 juta rupiah sambil dihitung lagi. Ya, kurang 100 ya. Udah. Ada 1 juta. Niatnya itu mau ngurangin budget di tahun ini, tapi kayaknya nggak doable. Dan dananya, anggarannya masih sama. Jadi untuk kayak weekly groceries juga masih 1,2, dan untuk cashnya masing-masing minggu 200.000. 400.000-nya saya simpan di rekening. Karena kan harga-harga naik. Kalau dipaksakan untuk nurunin budget, nanti malah kurang dan over budget terus menerus, jadinya malah ngambil tabungan. Jadi makanya justru akhirnya nambah kategori, yaitu kids untuk sekarang. Mudah-mudahan nanti malah ada sisa gitu targetnya. Kemudian ini untuk gas galon itu masih budgetnya sama, yaitu 310.000. Karena kalau ya normalnya gasnya misalnya dalam sebulan cuma 1, harusnya dananya cukup sih untuk ini. Kemudian untuk eating out seperti biasa 300.000 saya simpan di e-wallet dan saya pegang cashnya 400.000 aja. Kemudian untuk household ini 300.000 ya. 300.000. Oke. Lalu kita masukkan untuk bilnya ini housing bill untuk iuran perumahan 225. Teman-teman gimana budgeting di tahun 2023 ini? Turun budget atau malah sama, naikin budget juga, nambah kategori atau ngubah metode budgetingnya? Gak apa-apa, kan kita trial and error emang kalau namanya budgeting. Ini saya juga masih terus meraba-raba, meskipun udah 1 tahun dijalanin, tetap masih kayak ada opsi lain gak ya untuk metode barunya. Kemudian ini untuk blessing di sini tuh maksudnya untuk kids ya, karena belum bikin envelope baru, pakai yang lama aja. Untuk dana kids ini ada 300.000, ini kategori baru. Untuk kebutuhan anak bisa jadi untuk beli snacknya, untuk diapers, untuk nambah-nambahin di dana grocery sih ini. Oke, ini udah semua untuk cash stuffing untuk daily cashnya. Alhamdulillah dananya udah terisi semua, udah lega. Jadi
uangnya untuk tiap-tiap posnya udah keisi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk video budgeting bulan Januari dan juga cash stuffing daily cash untuk kesempatan kali ini udah semua. Nanti next ada video untuk bagian saving dan juga sinking fund cash stuffing. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bisa menghibur dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.